Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pernahkah kita merasakan keheningan yang begitu dalam? Hening yang bukan sekadar sepi dari suara, tetapi hening yang membuat hati terasa lapang, pikiran terasa ringan, dan ruh kita serasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut para sufi sebagai diam yang hidup, bukan diam yang mati. Diam yang bukan berarti kosong, melainkan diam yang penuh makna. Hari ini, kita akan memulai perjalanan ruhani yang indah. Sebuah perjalanan menyingkap, ilmu diam dalam tasawuf dan makrifatullah. Dan pada episode pertama ini, kita akan membahas makna diam dalam tradisi ruhani. Dalam kehidupan sehari-hari, diam sering dipahami secara sederhana, tidak berbicara, menutup mulut, atau sekadar duduk tanpa suara. Tetapi bagi para ahli tasawuf, diam memiliki makna yang jauh lebih dalam. Mereka menyebutnya dengan istilah es-syamt, yaitu sikap menahan lisan, menahan hati, dan mengarahkan seluruh kesadaran hanya kepada Allah. Seorang arif berkata, diam adalah benteng bagi hati, dan benteng itu hanya akan terbuka bagi mereka yang mengenal Allah. Bayangkan, sahabatku, di tengah hiruk-pikuk dunia, manusia sering tenggelam dalam ribuan kata. Ada yang berbicara hanya untuk mengisi waktu, ada yang berbicara untuk membela diri, bahkan ada pula yang berbicara sekadar menutupi kekosongan hatinya. Tetapi dalam diam, seorang salik, penempuh jalan Allah, menemukan kembali jati dirinya. Diam bukan berarti pasif, melainkan sebuah tindakan aktif untuk menyucikan diri. Ketika seorang hamba memilih diam, ia sedang melatih dirinya agar lidahnya tidak menyakiti orang lain. Ia sedang menjaga agar hatinya tidak terkontaminasi dengan kesibukan dunia yang fana. Dan yang paling penting, ia sedang membuka pintu hatinya untuk menerima cahaya makrifatullah. Dalam diam, seorang hamba belajar mendengar bisikan halus dari dalam jiwanya. Bisikan itu bukan suara ego, bukan pula suara nafsu, tetapi cahaya petunjuk yang Allah pancarkan kepada hati yang bersih. Imam Ali karamallahu wajah pernah berkata, diam adalah kunci dari keselamatan. Tidak ada sesuatu yang lebih patut dijaga selain lisan. Maka, diam adalah sekolah bagi hati. Sekolah yang tidak ramai dengan kata-kata, tetapi kaya dengan rasa dan makna. Di sana, manusia belajar tentang keheningan, kesabaran, ketenangan, dan pengendalian diri. Sahabatku, cobalah sesekali duduk dalam hening. Pejamkan mata, tarik nafas perlahan, lalu biarkan hatimu berbicara dengan Allah tanpa suara. Rasakanlah bahwa keheningan itu justru lebih lantang daripada ribuan kata. Sebab di dalam diam, ada ruang untuk mendengar suara Allah yang berbisik dalam hati. Inilah makna diam dalam tradisi ruhani. Diam adalah jembatan menuju kesucian jiwa, sekaligus pintu menuju makrifatullah. Diam bukan akhir dari percakapan, melainkan awal dari percakapan sejati, yakni percakapan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Bab 2 Diam sebagai jalan penjagaan lidah. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis singkat ini seolah mengetuk hati kita bahwa lisan adalah senjata yang sangat tajam. Ia bisa menjadi sumber pahala, tetapi juga bisa berubah menjadi jalan kebinasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, betapa sering kita mendapati orang yang terjatuh bukan karena perbuatannya, melainkan karena lisannya. Kata-kata yang terucap tanpa disaring bisa melukai hati orang lain, menimbulkan permusuhan, bahkan merusak persaudaraan. Tidak jarang pula, lidah membawa seseorang kepada dosa besar, ghibah, fitnah, berdusta, atau mengolok-olok sesama. Maka, diam adalah tameng yang menjaga seorang hamba dari jerat dosa-dosa lisan. Bayangkanlah seseorang yang sedang marah. Ketika emosinya memuncak, lidahnya dengan mudah meluncurkan kata-kata yang tajam. Namun, jika pada saat itu ia memilih diam, betapa banyak keburukan yang terselamatkan. Diam mencegah luka di hati orang lain, diam menghindarkan pertengkaran, diam menjaga persaudaraan. Inilah hikmah besar dari ilmu diam, ia mampu memutus rantai dosa sebelum sempat terjadi. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi.
Jawaban ini menunjukkan betapa besar bahayanya lisan. Mulut yang tidak dijaga bisa menjerumuskan manusia lebih dalam daripada perbuatan fisik lainnya. Para ulama sufi menjadikan diam sebagai latihan utama. Mereka memahami bahwa menjaga lisan bukan perkara mudah. Karena itu, mereka lebih banyak memilih hening, kecuali ketika harus berbicara untuk kebaikan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah memberi nasihat, jika engkau ingin berbicara, pikirkanlah. Jika engkau yakin ucapanmu mendatangkan kebaikan, maka ucapkanlah. Tetapi jika engkau ragu, maka diam lebih baik bagimu. Diam di sini bukan berarti bisu dan tidak pernah berbicara. Diam yang benar adalah diam yang selektif, hanya berkata saat diperlukan, ketika ucapan itu membawa manfaat, kebenaran, dan hikmah. Jika tidak, maka diam adalah pilihan yang lebih selamat. Kisah para sufi penuh dengan teladan tentang menjaga lisan. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, apa rahasia kedamaian hidupmu?" Sang guru menjawab, "Aku belajar diam dari orang yang banyak bicara. Setiap kali aku melihat keburukan dari lidah mereka, aku memilih diam. Diamku menyelamatkan hatiku." Jawaban ini menunjukkan bahwa diam bukan kelemahan, melainkan kekuatan ruhani. Jika kita melatih diri menahan lisan dari ucapan yang sia-sia, lambat laun hati akan terasa lebih ringan. Jiwa akan lebih bersih, dan hubungan dengan sesama menjadi lebih harmonis. Bahkan lebih dari itu, diam yang diisi dengan zikir membuat seorang hamba selalu terhubung dengan Allah. Diam adalah jalan penjagaan lidah, dan penjagaan lidah adalah jalan menuju keselamatan. Lisan yang terjaga melahirkan hati yang tenang. Dan hati yang tenang akan membawa manusia kepada makrifatullah. Bab 3, Diam yang menghidupkan hati. Diam bukanlah kehampaan. Dalam pandangan tasawuf, diam adalah ruang hidup yang memberi kesempatan hati untuk bernapas. Kata-kata seringkali menjadi tirai yang menutupi kesadaran ruhani. Semakin banyak seseorang berbicara, semakin berat pula hatinya untuk menerima cahaya Allah. Sebaliknya, ketika seorang hamba memilih diam, maka hatinya menjadi lapang, lembut, dan lebih mudah disinari cahaya petunjuk. Seorang sufi berkata, banyak bicara mengeraskan hati, sedikit bicara menghidupkan hati. Ucapan ini lahir dari pengalaman panjang para ahli ruhani. Mereka mendapati bahwa setiap kata yang keluar tanpa makna bagaikan debu yang menutupi cermin. Semakin banyak debu itu menempel, semakin buram pula cermin hati. Dengan diam, debu itu perlahan-lahan hilang, hingga cermin hati kembali bening memantulkan cahaya ilahi. Bayangkan seseorang yang setiap hari terbiasa dengan keramaian. Ia bangun pagi dengan suara bising dunia, lalu menghabiskan siangnya dengan percakapan yang tidak berkesudahan. Ketika malam tiba, pikirannya masih dipenuhi oleh sisa-sisa percakapan itu. Hatinya penat, jiwanya kering, meskipun raganya masih bernapas. Berbeda dengan orang yang terbiasa duduk dalam keheningan. Ia menutup lisannya, tetapi membuka hatinya. Ia tidak berbicara, tetapi ruhnya tetap hidup dengan zikir kepada Allah. Itulah diam yang menghidupkan hati. Dalam diam, hati memiliki kesempatan untuk berbicara. Ia menyampaikan kerinduannya kepada Allah tanpa suara, ia mengadu dengan linangan air mata tanpa kata-kata. Inilah rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang merasakannya sendiri. Hati yang terjaga dalam diam lebih fasih berbicara di hadapan Allah daripada lisan yang pandai berpidato. Rasulullah pernah memberi nasihat bahwa salah satu tanda kebaikan seorang hamba adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ucapan yang berlebihan, pembicaraan yang sia-sia, semua itu termasuk dalam kategori yang seharusnya ditinggalkan. Diam membuat hati terhindar dari kesia-siaan dan memberi ruang untuk zikir. Diam yang menghidupkan hati bukanlah diam kosong. Ia adalah diam yang diisi dengan kesadaran. Seorang salik yang duduk dalam diam tidak berarti hampa, melainkan hatinya sedang sibuk mengingat Allah. Setiap tarikan napasnya menjadi zikir, setiap helaan nafasnya menjadi tasbih. Dalam kondisi ini, hati menjadi hidup. Ia hidup bukan karena kata-kata, tetapi karena terus disiram dengan cahaya ilahi. Para ulama tasawuf menekankan bahwa tanda hati yang hidup adalah kelembutan. Orang yang hatinya hidup lebih mudah menangis saat mengingat Allah, lebih cepat tersentuh saat mendengar ayat-ayat Al-Quran, dan lebih mudah memaafkan orang lain. Semua itu berawal dari diam yang benar.
Ada ungkapan indah, hati yang hidup adalah hati yang mampu mendengar suara Allah dalam keheningan. Suara itu bukan berupa kata-kata, melainkan rasa yang Allah tanamkan di dalam dada. Ketika seorang hamba menjaga diamnya, Allah menanamkan hikmah ke dalam hatinya. Itulah sebabnya diam disebut sebagai salah satu jalan ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan Allah tanpa perantara. Diam menghidupkan hati karena ia menyelamatkan dari kebisingan dunia. Dengan diam, hati kembali merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan dengan hati yang hidup, seorang hamba mampu menapaki jalan menuju makrifatullah. Bab 4. Diam lahiriah dan diam batiniah. Diam dalam tasawuf memiliki dua dimensi yang saling melengkapi, diam lahiriah dan diam batiniah. Diam lahiriah adalah menahan lisan dari berbicara, sementara diam batiniah adalah menahan hati dari kegelisahan, keluh kesah, dan bisikan nafsu. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang bisa saja diam secara lahiriah, tetapi jika hatinya masih gaduh, maka diam itu belum sempurna. Diam lahiriah adalah langkah pertama. Ia melatih seseorang untuk berhati-hati dalam berbicara. Orang yang menjaga lisannya tidak mudah terbawa arus emosi, tidak cepat-cepat menjawab sebelum berpikir, dan tidak menambah keramaian dengan kata-kata sia-sia. Namun, diam lahiriah saja tidak cukup. Ada orang yang lisannya diam, tetapi pikirannya terus berceloteh, hatinya terus mengeluh, dan batinnya dipenuhi kegaduhan. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai diam palsu. Sebaliknya, diam batiniah adalah inti dari ilmu diam. Pada tahap ini, seorang hamba belajar meredam riak-riak gelisah yang sering muncul dalam hati. Ia tidak mengadukan setiap masalahnya kepada manusia, melainkan menenangkan batinnya dengan keyakinan penuh kepada Allah. Ia tidak lagi gelisah berlebihan tentang rezeki, tidak mengkhawatirkan masa depan secara berlebihan, dan tidak terombang-ambing oleh bisikan hawa nafsu. Diam batiniah adalah heningnya hati yang penuh dengan tawakal. Bayangkan seseorang yang sedang menghadapi ujian hidup. Jika ia hanya diam secara lahiriah, mungkin lisannya tidak mengeluh, tetapi hatinya penuh dengan kegelisahan, pikirannya resah, dan dadanya sempit. Namun jika ia mencapai diam batiniah, maka ketenangan menyelimuti dirinya. Lisannya tenang, hatinya damai, dan wajahnya pun memancarkan ketentraman. Inilah tanda orang yang benar-benar memahami ilmu diam. Para sufi mengajarkan bahwa diam lahiriah adalah pintu masuk menuju diam batiniah. Seorang salik harus terlebih dahulu melatih lisannya agar terbiasa hening, barulah kemudian ia melatih hatinya untuk tenang. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Tidak ada orang yang langsung mampu mencapai diam batiniah tanpa melewati latihan menahan lisan. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin bahwa hati ibarat sebuah bejana. Jika bejana itu terus diisi dengan kata-kata, ia akan penuh dengan kebisingan. Tetapi jika dijaga dengan diam, maka ia akan lapang dan mampu menerima cahaya. Inilah rahasia mengapa diam batiniah hanya bisa lahir dari latihan diam lahiriah. Diam batiniah juga melatih seseorang untuk melihat segala sesuatu dari kacamata tawakal. Ketika menghadapi hinaan, ia tidak terburu-buru membalas. Saat mendapatkan musibah, ia tidak tergesa-gesa berkeluh kesah. Ia diam, tetapi diamnya bukan pasrah tanpa usaha. Diamnya adalah diam yang penuh kesadaran bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah, dan dalam setiap kejadian selalu ada hikmah. Seorang arif pernah berkata, diam lahiriah melindungi manusia dari dosa lisan, sedangkan diam batiniah melindungi manusia dari dosa hati. Jika keduanya telah bersatu, maka lahirlah ketenangan sejati. Orang yang diam lahir dan batinnya akan sulit diguncang oleh keadaan. Dunia bisa gaduh, tetapi dirinya tetap teduh. Dengan demikian, diam lahiriah dan diam batiniah bukan dua hal yang terpisah, melainkan satu jalan yang bertingkat. Diam lahiriah adalah awal latihan, sedangkan diam batiniah adalah puncak ketenangan. Dan keduanya membawa seorang hamba lebih dekat kepada Allah, lebih dalam kepada makrifatullah. Bab 5. Diam dan zikir sir. Diam dalam tasawuf bukan berarti hampa. Justru di dalam diam itulah hati seorang salik dipenuhi dengan zikir yang tersembunyi, zikir yang tidak terdengar oleh telinga siapapun. Para sufi menyebutnya sebagai zikir sir, zikir rahasia yang berlangsung di dalam batin, tanpa suara, tanpa gerakan bibir,
bahkan tanpa getaran lidah. Hanya hati yang berbisik, dan Allah lah yang mendengarnya. Seorang salik yang duduk dalam diam bukan berarti sedang kosong. Ia seakan terputus dari dunia luar, tetapi di dalam dirinya sedang berlangsung percakapan yang sangat indah dengan Allah. Setiap helaan napas menjadi tasbih, setiap tarikan napas menjadi tahmid, dan detak jantungnya menjadi lantunan la ilaha illallah yang tersembunyi. Itulah mengapa diam dalam tasawuf sering digambarkan sebagai diam yang penuh kehidupan. Zikir sir memiliki kedalaman yang berbeda dengan zikir lisan. Zikir dengan suara bisa didengar oleh orang lain, bisa menular semangatnya, dan tentu memiliki fadilah tersendiri. Tetapi zikir sir adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ia adalah percakapan cinta yang tidak perlu diketahui orang lain. Bahkan kadang, seorang arif tetap tampak diam di hadapan manusia, namun di hadapan Allah, hatinya sedang berzikir tanpa henti. Bayangkan seorang sufi yang duduk di pojok masjid setelah sholat malam. Bibirnya tertutup rapat, matanya terpejam, tubuhnya tidak bergerak. Orang yang melihatnya mungkin mengira ia sekadar beristirahat. Tetapi sejatinya, dalam keheningan itu, hatinya sedang menjerit rindu kepada Allah. Inilah zikir sir yang menjadi ruh dari ilmu diam. Imam Al-Qushairi dalam risalah Qushairiyah menjelaskan bahwa zikir sir adalah tingkatan zikir yang lebih murni, karena terlepas dari ria dan pamer. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar, bahkan terkadang pelakunya pun tidak sadar bahwa ia sedang berzikir, sebab zikir itu sudah menjadi nafasnya. Inilah makam tinggi yang diidamkan oleh para pencari makrifat. Zikir sir juga membuat seorang salik tetap terhubung dengan Allah di tengah keramaian dunia. Ketika ia bekerja, berdagang, atau berinteraksi dengan manusia, hatinya tetap sibuk menyebut nama Allah. Ia bisa tersenyum dan berbicara kepada manusia, tetapi hatinya tidak pernah lepas dari zikir. Inilah yang dimaksud dengan hafiz zikir, zikir yang tersembunyi namun terus menyala di dalam dada. Keutamaan zikir sir dijelaskan dalam banyak perkataan ulama. Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, zikir dengan hati lebih utama daripada zikir dengan lisan. Karena zikir hati menghadirkan Allah tanpa perantara, sedangkan zikir lisan masih bisa bercampur dengan lalai. Namun, bukan berarti zikir lisan tidak penting. Justru zikir lisan adalah gerbang menuju zikir sir. Seorang hamba yang terbiasa diam sambil berzikir secara sir akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupnya. Ia tidak lagi merasa sepi, meski duduk sendirian. Ia tidak lagi merasa takut, meski menghadapi tantangan besar. Sebab diamnya bukanlah kesepian, melainkan ruang yang penuh dengan kehadiran Allah. Diam yang disertai zikir sir adalah bekal perjalanan ruhani. Dari sanalah lahir ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kedekatan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Pada akhirnya, diam bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan jiwa yang haus akan Allah. Bab 6. Diam sebagai jalan menuju makrifatullah. Makrifatullah bukan sekadar pengetahuan tentang Allah, melainkan kesadaran yang hadir di relung terdalam hati. Jalan menuju makrifat tidak selalu ditempuh dengan banyak bicara, melainkan justru dengan banyak diam. Sebab, dalam diam itulah pintu-pintu makrifat terbuka, ketika hati menjadi jernih, nafsu mereda, dan cahaya ilahi bisa memantul tanpa terhalang keruhnya kata-kata. Seorang murid yang sedang menempuh jalan spiritual seringkali diuji dengan dorongan untuk banyak bertanya, berdiskusi, atau menjelaskan pengalaman batinnya. Namun para guru sufi mengingatkan bahwa ada saatnya semua kata menjadi penghalang. Apa yang dialami hati terlalu halus untuk dituangkan ke dalam kalimat. Oleh sebab itu, diam menjadi syarat agar makna yang lembut itu tidak pecah oleh keterbatasan bahasa. Bayangkan seorang salik yang duduk di tepi sungai. Air mengalir tenang, pepohonan bergoyang diterpa angin. Ia tidak berbicara, tidak menuliskan apapun, hanya memandang dengan hati yang diam. Dalam keheningan itu, ia merasakan kehadiran Allah lebih nyata dibandingkan ribuan kata. Inilah makrifat yang lahir dari diam, kesadaran langsung, bukan sekadar definisi. Diam juga menjadi jalan untuk membersihkan hati dari kotoran ego. Selama lidah sibuk berbicara, hati sering lupa untuk mendengar. Padahal, makrifatullah lebih banyak didapat dengan mendengar isyarat ilahi ketimbang mengucapkan kata-kata. Saat seorang hamba diam, ia belajar mendengarkan detak jantungnya,
hembusan napasnya, bahkan bisikan rahasia dalam batinnya. Semua itu adalah tanda-tanda kehadiran Allah. Dalam kitab-kitab tasawuf, ada ungkapan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Tetapi pengenalan diri itu tidak akan pernah terjadi tanpa diam. Sebab hanya dalam diam, seseorang berani menatap dirinya sendiri tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa pembelaan. Disitulah ia menemukan kefakiran sejati, dan dari kesadaran fakir itu, lahir makrifatullah. Diam juga mengajarkan seorang hamba untuk merasakan bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Ia tidak perlu banyak bicara untuk membela dirinya, tidak perlu sibuk menjelaskan apa yang sedang ia jalani. Diam adalah bentuk tawakal, bentuk penerimaan, sekaligus bentuk keyakinan bahwa Allah lebih mengetahui isi hati daripada manusia. Seorang arif pernah ditanya, bagaimana engkau sampai mengenal Allah? Ia menjawab singkat, dengan banyak diam. Jawaban ini bukan berarti ia malas berbicara, melainkan karena ia telah merasakan bahwa kata-kata sering menutup jalan menuju hakikat. Makrifatullah adalah cahaya yang turun langsung ke hati, bukan pengetahuan yang bisa diperdebatkan dengan lidah. Dalam diam, seorang salik belajar melepas keterikatan dengan dunia. Ia tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk selalu didengar, dibenarkan, atau dipuji. Ia cukup bersama Allah, dan itu sudah cukup baginya. Dari sini lahir ketenangan yang tidak tergoyahkan, kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun, dan keyakinan yang tidak dapat diguncang oleh keraguan manusia. Diam yang dijalani dengan kesadaran akan mengantarkan seseorang pada makrifatullah secara perlahan. Setiap kali ia menahan kata, ia membuka ruang untuk cahaya Allah. Setiap kali ia memilih hening, ia mendengar bisikan rahasia dari Sang Maha. Hingga pada akhirnya, ia sadar bahwa diam bukan sekadar laku, tetapi jalan lurus menuju pengenalan sejati kepada Allah. Bab 7 Diam dan Cahaya Hikmah. Hikmah adalah cahaya yang Allah anugerahkan kepada hati hamba-hamba pilihannya. Ia bukan sekadar ilmu pengetahuan, melainkan pemahaman yang mendalam, kejernihan dalam melihat hakikat, dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Para sufi meyakini bahwa salah satu jalan untuk meraih cahaya hikmah adalah dengan diam. Sebab, diam menjernihkan hati dari kegaduhan kata-kata dan membuka ruang bagi bisikan rahasia ilahi. Seorang murid bertanya kepada gurunya, bagaimana aku bisa mendapatkan hikmah, sementara pikiranku selalu sibuk dan lisanku tak henti berbicara. Sang guru tersenyum lalu berkata, jika engkau ingin air jernih keluar dari dasar sumur, engkau harus menunggu sampai lumpur mengendap. Begitu pula hatimu. Diamlah, maka hikmah akan memancar. Kata-kata yang berlebihan seringkali menutup jalan hikmah. Banyak orang pandai berbicara, namun tidak bijak dalam bertindak. Lidah bisa merangkai kalimat indah, tetapi hati belum tentu merasakan kedalaman maknanya. Dalam tradisi tasawuf, hikmah bukanlah hasil dari banyak bicara, melainkan buah dari banyak diam dan banyak merenung. Diam menjadikan seorang hamba lebih peka terhadap tanda-tanda Allah di sekelilingnya. Ketika ia menahan lisannya, matanya lebih tajam melihat pelajaran dari kejadian sehari-hari. Ia belajar dari angin yang berhembus, dari hujan yang turun, dari daun yang gugur. Semua itu menjadi sumber hikmah, karena hatinya yang diam mampu membaca bahasa alam sebagai isyarat dari Sang Pencipta. Cahaya hikmah juga lahir ketika seorang hamba mengendalikan dirinya dari debat yang sia-sia. Dalam perdebatan, setiap orang ingin menang, tetapi dalam diam, seorang arif memilih mendengar dan memahami. Dari sikap itu, ia belajar rendah hati, belajar mengakui keterbatasan, dan akhirnya diberi Allah pemahaman yang melampaui kata-kata. Ada sebuah kisah tentang seorang wali yang dikenal sangat sedikit berbicara. Murid-muridnya heran, sebab ia jarang memberikan nasihat panjang. Namun, setiap kali ia mengucapkan satu kalimat, hati mereka bergetar seolah mendengar kebenaran yang dalam. Salah seorang murid bertanya, mengapa engkau jarang berbicara, wahai guru? Sang wali menjawab, karena aku menunggu cahaya hikmah turun. Jika tidak ada, lebih baik aku diam. Inilah rahasia para salik, mereka tidak sembarang berbicara, sebab mereka tahu bahwa kata tanpa hikmah hanya akan menjadi beban. Mereka menjaga diamnya, hingga Allah sendiri yang menyalakan cahaya dalam hati mereka. Dan ketika mereka berbicara,
Kata-kata mereka bukan lagi berasal dari ego, melainkan dari cahaya hikmah yang Allah titipkan. Diam juga melatih hati untuk mendengar suara batin yang lembut. Dalam keramaian dunia, suara itu sering tertutup oleh kebisingan. Namun ketika seseorang berdiam diri, ia mulai mendengar bisikan kebenaran dari dalam. Bisikan itu bukan ilusi, melainkan ilham yang Allah tanamkan dalam hati hambanya yang bersih. Itulah cahaya hikmah yang lahir dari diam. Pada akhirnya, diam bukan berarti kosong. Justru dalam diam yang terjaga, hati diisi oleh cahaya yang tak terhingga. Dan cahaya hikmah itu menjadi pelita bagi perjalanan seorang hamba menuju Allah, membimbingnya dalam memilih jalan, menuntunnya dalam berbicara, serta menjaganya dari kesalahan. Diamlah, dan biarkan cahaya hikmah itu turun ke dalam hatimu. Bab 8, Diam dan Penjagaan Rahasia Ilahi. Dalam perjalanan spiritual, ada hal-hal yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Rahasia ilahi adalah amanah yang hanya diberikan kepada hati-hati yang dijaga. Diam menjadi kunci untuk memelihara amanah itu, agar tidak tercecer di hadapan orang yang belum siap menerimanya. Seperti seorang petani yang menunggu musim tepat untuk menanam benih, demikian pula seorang arif menunggu waktu yang tepat untuk membuka rahasia. Seorang murid sufi pernah mengalami pengalaman batin yang sangat dalam. Hatinya dipenuhi cahaya, dan ia merasakan kedekatan dengan Allah yang tak mampu ia lukiskan. Dengan penuh semangat, ia menceritakan pengalamannya kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, justru ia ditertawakan dan dianggap berhayal. Murid itu kembali kepada gurunya dengan hati hancur. Gurunya berkata lembut, "Anakku, jangan sembarang membuka pintu rahasia. Tidak semua telinga mampu mendengar, tidak semua hati siap menanggung." Inilah sebabnya para sufi menekankan pentingnya diam. Rahasia ilahi tidak boleh diumbar, sebab jika dibuka kepada yang tidak tepat, ia bisa menimbulkan fitnah, kebingungan, bahkan penolakan. Diam bukan berarti menyembunyikan kebenaran, tetapi menjaga agar kebenaran itu tidak rusak karena salah tempat. Rahasia ilahi hanya terbuka kepada hati yang hening. Ia turun bukan melalui banyak kata, tetapi melalui keheningan yang penuh adab. Maka, seorang salik yang merasakan limpahan cahaya dari Allah akan memilih diam. Ia tahu bahwa kata-kata terlalu sempit untuk menggambarkan lautan makna. Dengan diam, ia menjaga kesucian pengalaman itu tetap utuh di dalam dada. Ada sebuah kisah tentang seorang wali besar. Orang-orang datang kepadanya meminta ia menceritakan rahasia makrifat. Namun sang wali hanya tersenyum dan diam. Muridnya bertanya, "Mengapa engkau tidak menjawab pertanyaan mereka?" Beliau menjawab, "Rahasia itu bukan untuk lidahku, melainkan untuk hatimu. Jika hatimu siap, engkau akan mengetahuinya meski aku diam." Diam juga menjadi cara seorang arif menjaga dirinya dari ujub dan ria. Betapa mudah hati merasa bangga ketika diberi pengalaman spiritual yang berbeda dari orang lain. Jika rahasia itu diumbar, dikhawatirkan ia bukan lagi amanah, melainkan kebanggaan diri. Dengan diam, seorang hamba belajar menundukkan hatinya, mengakui bahwa semua yang ia terima hanyalah karunia Allah semata. Tidak semua yang kita ketahui harus diucapkan. Ada kalanya, justru dengan menyimpan rahasia itu dalam diam, ia menjadi lebih hidup dalam hati. Bagai bara yang disimpan dalam sekam, ia tetap hangat, tetap menyala, dan siap memberi cahaya di waktu yang ditentukan Allah. Diam dalam penjagaan rahasia ilahi adalah bentuk adab tertinggi. Hanya dengan sikap itu seorang hamba benar-benar dipercaya Allah untuk menerima rahasia berikutnya. Sebab, siapa yang menjaga amanah, akan diberi amanah lebih besar. Dan siapa yang gegabah, akan dicabut darinya cahaya yang sempat singgah. Maka, diam bukan sekadar menahan kata. Ia adalah pagar yang menjaga rahasia Allah tetap suci. Seorang hamba yang diberi sedikit rahasia lalu mampu menjaganya dengan diam, sesungguhnya ia telah menunjukkan kesetiaannya sebagai penjaga amanah ilahi. Bab 9, Diam dan Ketenangan Jiwa. Ketenangan jiwa adalah dambaan setiap manusia. Banyak yang mencarinya dalam harta, jabatan, atau hiburan duniawi. Namun, seringkali yang didapat hanyalah kegelisahan yang lebih dalam. Para arif mengajarkan bahwa ketenangan sejati justru lahir dari diam. Diam bukan sekadar menutup mulut, tetapi menenangkan hati dari hiruk-pikuk dunia, hingga jiwa merasakan keheningan yang menenteramkan.
Bayangkan seorang salik yang duduk di sudut masjid pada malam hari. Lampu temaram, udara dingin, dan tidak ada suara selain detak jam dinding. Ia tidak membaca doa panjang, tidak pula melantunkan zikir keras. Ia hanya diam, menatap ke dalam hatinya. Dalam keheningan itu, perlahan rasa gelisahnya mereda. Ia merasakan hatinya dipeluk oleh ketenangan yang tidak mampu diberikan oleh dunia. Diam mengajarkan jiwa untuk berhenti melawan arus. Selama manusia sibuk mengejar, membandingkan, dan mengeluh, jiwanya tidak akan pernah damai. Tetapi ketika ia belajar diam, ia menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Ia sadar bahwa semua sudah dalam genggaman Allah. Dengan kesadaran itu, ia menemukan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh keadaan luar. Seorang sufi pernah berkata, kebisingan di luar adalah bayangan dari kebisingan di dalam. Artinya, jiwa yang gaduh akan melihat dunia penuh kegaduhan. Namun, jiwa yang diam akan melihat dunia dengan tenang. Itulah sebabnya, diam menjadi latihan untuk menenangkan batin. Saat lisan ditahan, hati ikut belajar tenang. Dan dari ketenangan hati, lahirlah ketenangan jiwa. Ada sebuah kisah tentang seorang raja yang mencari ketenangan. Ia membangun istana megah, taman indah, dan kolam berisi bunga teratai. Namun hatinya tetap resah. Ia memanggil seorang wali dan bertanya, "Bagaimana aku bisa tenang?" Sang wali mengajak raja duduk diam di tepi kolam, tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, sang raja merasakan hatinya damai. Ia sadar bahwa ketenangan tidak terletak pada kemewahan, melainkan pada diam yang menyingkirkan kesibukan batin. Diam juga melatih manusia untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Betapa banyak orang yang tampak tenang di luar, tetapi di dalam hatinya penuh konflik. Dengan diam, seseorang menatap ke dalam tanpa lari, menghadapi kegelisahan tanpa berusaha menutupinya dengan kata-kata. Perlahan, jiwa belajar menerima, hingga akhirnya damai. Ketenangan jiwa dari diam bukan berarti pasif atau menyerah pada hidup. Justru dari ketenangan itu, lahir kebijaksanaan dalam bersikap. Jiwa yang tenang tidak tergesa-gesa, tidak mudah marah, dan tidak mudah goyah. Ia seperti air yang tenang di danau, memantulkan langit dengan jernih. Ketika seseorang sudah merasakan ketenangan jiwa dari diam, ia akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia ada di dalam dirinya, tersembunyi di balik kegaduhan pikiran dan kata-kata. Diamlah yang membuka pintunya. Diam adalah jalan menuju ketenangan. Dan ketenangan jiwa itulah yang akan menjadi bekal seorang hamba untuk menempuh perjalanan menuju Allah dengan hati yang damai, ringan, dan penuh keyakinan. Bab 10, Diam sebagai mahkota Arif Billah. Bagi para Arif Billah, diam bukan lagi sekadar laku, tetapi mahkota yang menghiasi perjalanan spiritual mereka. Diam adalah tanda kedewasaan rohani, buah dari perjalanan panjang dalam menundukkan ego, menjaga lidah, dan membersihkan hati. Mereka yang telah sampai pada derajat makrifat menyadari bahwa kata-kata hanyalah sebagian kecil dari kebenaran, sementara diam adalah samudera yang menampung seluruh rahasia. Seorang murid pernah berkata kepada gurunya, "Wahai Syekh, engkau jarang berbicara, tetapi setiap diam-mu membuat hatiku tenteram. Apa rahasianya?" Sang guru tersenyum lalu menjawab, "Diam adalah mahkota bagi orang yang mengenal Allah. Sebab di balik diam itu, hatinya sibuk berbicara dengannya." Arif Billah bukan berarti tidak pernah bicara. Mereka berbicara ketika diperlukan, tetapi selalu dengan kata yang singkat, jernih, dan penuh makna. Diam mereka lebih banyak daripada kata-kata mereka, sebab mereka tahu bahwa setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Diam menjadi mahkota karena dari sanalah terpancar kewibawaan, ketenangan, dan cahaya hikmah. Bayangkan seorang wali yang duduk di majelis. Murid-muridnya ramai berbicara, saling bertanya, bahkan berdebat. Sang wali hanya diam, menundukkan wajah, sesekali tersenyum. Tetapi, dari diamnya itu, murid-murid merasakan keteduhan yang sulit dijelaskan. Hati mereka menjadi tenang, dan keributan perlahan mereda. Itulah mahkota diam, tanpa kata, tetapi mampu menundukkan ribuan jiwa. Diam juga menunjukkan keluasan hati seorang arif. Mereka tidak merasa perlu membela diri ketika dihina, tidak perlu membalas ketika disakiti, dan tidak perlu membuktikan apa-apa di hadapan manusia.
Diam mereka adalah tanda keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Mereka sadar, tidak ada yang lebih indah daripada menyerahkan seluruh urusan kepadanya dalam diam. Seorang sufi agung pernah ditanya, apa tanda seseorang telah sampai pada derajat arif billah? Beliau menjawab, ia tidak lagi sibuk dengan kata-kata. Hatinya sibuk bersama Allah, lisannya sibuk dalam diam. Inilah mahkota yang hanya dipakaikan Allah kepada mereka yang telah melewati ujian panjang, ujian menahan lidah, ujian menjaga rahasia, dan ujian meredam keinginan untuk selalu didengar. Mahkota diam juga menjadikan seorang arif sebagai teladan. Orang-orang merasa tenteram di sekitarnya, meski ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kehadirannya saja sudah menjadi dakwah, diamnya sudah menjadi nasihat, dan tatapannya sudah menjadi peringatan. Inilah keagungan yang tidak bisa dibeli dengan kata-kata panjang, melainkan hanya didapat dari diam yang penuh makrifat. Pada akhirnya, diam bukanlah kelemahan. Ia adalah kemuliaan. Ia adalah mahkota yang hanya dipakaikan Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Barang siapa menjaga diamnya dengan ikhlas, ia sedang menapaki jalan para arif. Dan barang siapa menjadikan diam sebagai perhiasan, ia telah mengenakan mahkota yang bercahaya di sisi Allah.